Oke guys, saatnya kita memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket terbaru dari Shiken yang serinya Gravity 10. Ini jadi salah satu raket keluaran terbarunya Shiken di tahun 2025 selain Sonic 20 yang kemarin ini sudah kita berikan review pemakaiannya. Buat teman-teman yang belum nonton review Sonic 20 bisa cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan di situ atau bisa cek aja video-video saya sebelumnya ya. Oke, untuk Gravity 10 ini sudah saya pakai di beberapa minggu ya, 1 minggu lebih yang jelas, dan sudah saya pakai di tempat komunitas yang mungkin biasa-biasa aja sampai tempat yang bisa dikatakan secara permainannya bisa dikatakan ya lumayan lah ya. Jadi video ini bisa ditonton buat teman-teman yang secara kelas pemula ya, hobis biasa, ya just having fun mencari keringat ya, sampai teman-teman yang secara kelas intermediate yang jam terbangnya udah lumayan, yang biasa mabar ya, sparingan turnamen ya, bisa jadikan video ini bahan pertimbangan dan referensi buat teman-teman semua ya. Kita akan bahas secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini ya, mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan pada raket ini kita sampaikan juga ya, biar teman-teman semua mendapatkan gambaran kira-kira raket ini seperti apa, cocok atau tidak buat teman-teman semua, dan akhirnya nanti bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak. Oke, langsung aja kita mulai review Shiken Gravity 10 ya. Nah, untuk Gravity 10 ini merupakan penerus dari Gravity 9 yang sebelumnya sudah ada di brand Shiken. Cuma untuk tanggal tahun kapannya rilis ini saya kurang begitu tahu. Yang jelas bukan kemarin, udah cukup lama ya. Dan secara karakter kalau saya perhatikan memang tidak sama persis ya. Kalau di Gravity 9 ya, ini spek yang ditawarkan itu 4U dengan berat 84, kemudian BP-nya 295. Jadi dia kayak even balance gitu ya. Nah, kalau di Gravity 10 ini kan beratnya 83,5 ya, jadi 4U juga. Cuma memang BP-nya ini dibuat lebih tinggi. Nah, cuma untuk yang Shiken raket-raket yang sebelum Sonic 20, sebelum Shiken ini juga Gravity 10, memang raketnya itu cenderung BP-nya lumayan dan beratnya juga lumayan ya, dari beberapa raket Shiken yang sudah saya coba, termasuk Shiken Sonic 12 batch 1, batch 2. Kalau batch 3 sudah lebih sesuai ya. Nah, jadi untuk kedua raket ini Gravity 9 dengan Gravity 10 memang secara feeling untuk Gravity 10 ini itu dia lebih ringan. Feel-nya lebih ringan ya, tapi tidak se-powerful Gravity 9-nya karena ini secara bobot lumayan, BP-nya juga ini kemarin tinggi ya. Oke, kembali lagi ke Gravity 10 guys. Nah, untuk harganya, ini harganya lebih mahal ya jika dibandingkan dengan Sonic 20 yang ada di angka 400 ribuan. Kalau Gravity 10 ini harganya 700 ribuan ya. Nah, pastinya harganya berapa saya belum tahu, nanti kalian tinggal tunggu aja di marketplace ya. Sejauh ini yang saya cek di marketplace memang ini belum ada, jadi teman-teman tunggu aja guys ya. Secara harga lebih mahal, otomatis dia ada sesuatu penawaran yang lebih jika dibandingkan dengan Sonic 20-nya ini guys ya. Secara kelas di sini keterangannya dia 30T ya, Aerosonic frame. Nah, kalau di Gravity 10 ini juga sama sebenarnya, 30T Aerosonic power frame ya. Cuma di Gravity 10 ini materialnya itu dia ada embel-embelnya JP ya. JP Modulus Carbon Graphite. JP itu mungkin bisa kita artikan Japan ya. Nah, Japan ya. Kalau di sini ya di bagian shaftnya di sini ada keterangan, ini kotaknya kecil sekali, tulisannya juga kecil ya. Ada keterangannya Japan High Modulus Carbon Graphite ya. Nah, sementara kalau di Sonic 20 ini dia High Modulus Carbon Graphite. Jadi secara material memang beda. Nah, otomatis ya ketika materialnya beda, secara kelas kan memang lebih bagus yang Gravity 10 ya. Nah, itu nanti efeknya tuh di impact-nya. Memang kalau saya rasakan impact antara jika impact dengan shuttlecock ya, antara Sonic 20 dengan Gravity 10 ini memang lebih asik Gravity 10-nya. Dan feel impact-nya itu mengingatkan saya pada raket Mizuno ya, kayak JPX 10.3, kemudian beberapa raket Mizuno lainnya yang harganya 1 jutaan. Memang feel-nya tuh kayak seperti itu kalau yang saya rasakan ya. Kalau perbandingan dari apa guys ya, feel raketnya memang kalau Sonic 20 yang saya rasakan ini memang lebih powerful ya, lebih berisi. Karena ini kemarin Sonic 20-nya saya dapat beratnya lumayan ya, lebih tinggi daripada daripada Gravity 10-nya, termasuk untuk ya terutama beratnya ya. Nah, kemarin dalam kondisi kosongan guys, Gravity 10-nya ini saya dapat di berat 81 sekian gram ya. Jadi
4U-nya cenderung 4U awal, kemudian BP-nya, nah untung aja nih BP-nya tinggi sampai 312. Kalau Sonic 20-nya, ini kemarin beratnya 86 sekian gram kosongannya ya, kemudian BP-nya 297. Memang secara BP dia kalah tinggi daripada Gravity 10-nya, tapi berhubung dia lebih berat, jadi ketika kemarin saya pakai memang ketika impact dengan shuttlecock itu memang lebih berisi Sonic 20-nya. Tapi otomatis raket ini jadi lebih berat. Cuma feel impact-nya itu kayak lebih solid atau kayak lebih mantep yang Gravity 10-nya karena dia secara material lebih lebih bagus guys ya. Nah, seperti itu ya. Dengan bobot 81 sekian gram, kemudian BP-nya 312, karakter raketnya kalau yang saya rasakan itu memang pertama dia kuat di swing-nya ya, di speednya, kemudian powernya ya. Nah, nanti bisa aja teman-teman bisa merasakan berbeda. Pertama, tergantung dari level permainan teman-teman. Kedua, tergantung dari berat dan BP yang teman-teman dapatkan. Kalau misalkan teman-teman kelasnya pemula, akan merasakan raket ini dia power speed. Tapi kalau misalkan teman-teman tangannya udah kuat, yang mungkin udah biasa bermain ya, misalkan dapat seperti yang saya dapatkan ini nanti kerasanya speed dan juga power ya. Jadi nanti tergantung itu juga guys ya. Oke. Dan setelah tersetting total seperti ini beratnya 90 sekian gram ya, BP-nya dia dari 312 turun menjadi 304 ya. Karena ini plastik pembungkusnya juga masih ada, grip bawahnya juga masih ada, dan saya langsung timpa dengan overgrip dari Daichi ya. Nah, mantap ini guys overgripnya buat teman-teman yang penasaran dengan overgrip Daichi, bisa coba atau lihat reviewnya. Ini sudah saya review kemarin guys, termasuk enak nih guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah, dengan kombinasi berat dan BP segitu, yang saya rasakan raketnya ini tidak berat ya, cenderung dia agak ringan ya, karena beratnya bisa ditahan di 90 sekian gram, BP-nya 304 ya, bisa dikatakan tinggi juga. Jadi secara swing enak, generate power-nya juga masih ada menurut saya ya. Nah, untuk kontrol pun ini juga menurut saya masih enak, karena raketnya tidak cenderung flex ya. Nah, ini medium aja sih kalau menurut saya. Oke, medium ya, tidak terlalu berasa kaku, tidak juga terlalu berasa yang flex banget. Jadi ini menurut saya memiliki performa yang bisa dikatakan komplit juga ya, lengkap. Powernya oke ya, meskipun tidak powerful banget, tapi nanti kembali dapat berat dan BP berapa. Kemudian secara swing speed ini juga enak ya, karena itu tadi ya, saya dapat bobot yang cenderung ringan ya, 4 awal. Kemudian dari frame shape-nya. Frame shape-nya ini itu dia ada lancip-lancipnya guys. Jadi memang dia tuh lebih aero ya, lebih aerosonic daripada Sonic 20. Kalau Sonic 20-nya itu aeronya itu berada di sekitar T-joint. Kalau di Gravity 10 ini tuh dia hampir semuanya, dan secara bentuk di sekitar T-joint ini seperti 3D kalibar gitu guys. Jadi memang raket ini memiliki hambatan angin yang lebih sedikit ya, belan anginnya lebih bagus daripada Sonic 20-nya. Jadi buat teman-teman yang permainannya itu dia cepat ya, permainan-permainan double dengan tempo cepat, nah ini raketnya menurut saya asik banget ya. Apalagi kalian yang ikut turnamen, sparingan ya, itu biasanya kan tempo-temponya itu kan biasanya kan cepat ya daripada kalau hanya bermain biasa ya. Oke, seperti itu guys ya. Raket ini secara stabilannya juga bagus, soliditasnya juga bagus guys. Meskipun ini raketnya cenderung ringan, tapi waktu saya pakai untuk bermain power, ini impactnya juga bagus ya. Nggak kalah dengan Sonic 20-nya. Nggak perlu terlalu banyak power yang berlebih, feel impactnya juga sudah asik ya. Nah, kalau misalnya kalian dapat berat dan BP-nya sesuai, wah ini pasti akan lebih asik lagi ya. Kemarin ada yang menanyakan perbandingannya dengan turbo charging jet boost, ya ditunggu aja. Ini kemarin belum sempat saya coba karena kemarin masih fokus dengan Sonic 20 ya. Jadi ditunggu aja guys ya. Raket ini secara adaptasi menurut saya nggak susah. Memang kalau di awal-awal saya adaptasi di swing speednya ya, karena dapat bobot yang tergolong agak ringan guys ya, jadi butuh adaptasi. Tapi kalau udah terbiasa, ini raketnya enak guys ya. Bermain speed enak, untuk bermain kombinasi dengan power juga enak. Untuk kontrol-kontrol ini juga enak menurut saya guys ya. Oke, kemudian dari segi desain ya, atau kosmetik. Nah, kosmetiknya oke, bagus, lebih fresh jika dibandingkan dengan Gravity 10. Cuma memang dari segi kosmetiknya, ini kalau yang saya rasa, ini ada kemiripan dengan lining X-Force Canon ya. Bahkan kemarin waktu saya coba di lapangan, teman saya mengiranya ini tuh dia X-Force Canon, padahal bukan ya. Karena memang dari segi warnanya, kombinasi warnanya ini memang mirip dengan X-Force Canon ya. Warnanya hitam, kemudian ada pinknya ya. Dan secara peletakan tulisan ini juga ada kemiripan di punyanya Li-Ning ya. Tapi menurut saya ya sah-sah aja ya, suatu brand misalkan terinspirasi dari
brand lain ya, asalkan tidak sama persis. Karena kalau saya perhatikan ini tidak sama persis ya. Secara finishing ini dibuat matte atau doff ya, dan menurut saya ini oke, bagus ya. Untuk raket ini ya, frame-nya cenderung standar, lebih standar daripada Sonic 20-nya. Chromenya 76 ya, ada chrome itu 4 buah di bagian bawah. Cekungan luar frame-nya itu dia di sini guys. Oke. Nah, di tengah ya. Oke, mantap. Dan yang menarik juga di sekitar tijoinnya ini ya, antara tijoin dengan shaft-nya itu dia tidak bulatan biasa, tapi dia seperti ada lancipnya gitu guys. Jadi memang raket ini sangat menunjang banget ya untuk bermain speed ya. Handle grip-nya ini juga enak ya. Saya timpa dengan overgrip ini tidak terlalu besar guys ya. Oke, menarik ya. Kalau overgrip nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Ketebalannya tinggal menyesuaikan selera teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out. Oke, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini ya. Secara umum saya puas dengan raket ini, performanya menurut saya asik ya. Gambaran saya ini raketnya kalau yang saya rasakan ya, speed dulu baru power, karena yang saya dapatkan ini dia cenderung ringan ya, meskipun BP-nya tinggi banget ya. Tapi yang kalau yang saya rasakan ini dia kekuatan utamanya di speed kemudian baru power.
tapi nanti kembali tergantung dari siapa yang menggunakan dan tergantung juga kalian dapat berat dan BP berapa. Jadi nanti generate powernya tergantung itu juga guys ya. Nah, untuk ukuran raket yang saya dapatkan ini cenderung ringan untuk bermain power, ini termasuk asik ya. Berkat material yang ada di raket ini, jadi impact-nya itu juga menurut saya bagus ya. Jadi tidak ampang ya, jadi asik. Dan feel-nya kalau yang saya rasakan mirip raket-raket Mizuno yang pernah saya coba kayak JPX 10.3, bukan dari ininya guys ya, karena memang kalau JPX 10.3 kan memang saya dapat lebih berat ya, jadi memang terasa lebih powerful ya. Tapi feel impact-nya ya, karena materialnya tuh mungkin ada kesamaan atau sekelas, jadi saya merasakan seperti itu guys. Jadi ini raketnya asik untuk bermain power. Untuk ukuran raket yang seperti ini saya kasih nilai 9 ya. Untuk lob ini juga nggak kesusahan, saya kasih nilai 9 juga. Swing speednya, nah swing speednya ini saya kasih atau untuk drive ya, saya kasih nilai 9,5. Untuk defense ini juga enak ya, cenderung ringan ya. Perpindahan dari backhand ke forehand ini juga enggak susah ya. Saya kasih nilai 9. Untuk netting saya kasih nilai 9. Untuk drop shot kemarin saya butuh adaptasi karena memang raketnya swingnya cenderung enak, jadi butuh apa guys ya, butuh adaptasi dulu ya. Tapi untuk netting dan drop shot ini lebih ke skill ya. Saya kasih nilai 9. Control placing saya kasih nilai 9 ya. Jadi raket ini secara umum bagus dan saya suka. Kalau perbandingan dengan Sonic 20, saya lebih suka Gravity 10-nya ya, lebih terkesan dengan Gravity 10-nya, terutama feel impact-nya. Memang secara power Sonic 20 lebih oke. Tapi semisal ini kedua raketnya mendapatkan berat dan BP yang sama. Saya yakin untuk yang Gravity 10 ini akan lebih asik ya. Nah, cuma yang menjadi tantangan dari Gravity 10 menurut saya, oke, secara brand kan dia mungkin tidak sebesar Yonex, Li-Ning, atau Victor, ataupun yang lainnya ya. Dan harga yang ditawar pun juga bisa dikatakan cukup tinggi untuk ukuran raket Siken. Jadi tantangannya adalah ini juga pasti akan menjadi pertimbangan buat teman-teman semua ya, karena di harga 700 ribuan itu di brand Yonex, Li-Ning, Victor mungkin sudah dapat raket apa ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal performanya, menurut saya ini performanya bagus ya. Dan nanti untuk perbandingannya dengan turbocharging jet boost, nanti ditunggu aja. Tapi sekilas kalau yang saya rasakan dari feel impact-nya, ini kayak lebih asik ya. Nah, untuk pastinya bagaimana nanti teman-teman tunggu aja ya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Dan tinggal satu lagi ya, untuk raket ini buat kelas pemain-pemain yang secara jam terbang udah lumayan, ini recommended. Buat teman-teman yang pemula, oke, ini recommended juga ya. Secara apa guys ya, secara performanya ini asik, bisa diandalkan dan raketnya juga tidak terlalu berat. Jadi secara adaptasi mestinya ini mudah ya. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.